Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak M. Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, dan halo kawan-kawanku semuanya. Saya Emma Puspitaloka dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan mengenai peradaban Islam di Andalusia. Penaklukan Andalusia dimulai oleh Tariq Ibn Ziyad yang memimpin sekitar 7.000 pasukan ke semenanjung Iberia. Dimulai dari 7.000, mereka menyerbu melawan kerajaan-kerajaan Kristen yang ada di semenanjung Iberia. Lalu ditambah lagi dengan 5.000 pasukan, yang totalnya jadi 12.000 pasukan. Mereka merebut banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di semenanjung Iberia, termasuk Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan kota-kota lain, termasuk Toledo, yaitu ibu kota Visigoth. Jadi pada sekitar tahun 711 sampai 718, hampir seluruh semenanjung Iberia dikuasai oleh Islam. Hampir seluruhnya kecuali daerah pegunungan di utara yang masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castilla, Aragon, Navarre, dan Leon. Setelah jatuh ke tangan Tariq Ibn Ziyad, area-area yang sudah dikuasai Islam tadi di semenanjung Iberia itu berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyad, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Umayyad Caliphate. Petanya. Halo? Dalam masa ini, dalam masa kekuasaan Islam saat itu sekitar tahun 718 sampai 756, ada pergantian gubernur, ada konflik antara bangsa Arab dan bangsa Berber, dan ada konflik antara suku Arab yang satu dengan yang lainnya. Lalu pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah di Damaskus, yang ada di Damaskus, yang pusatnya bukan yang di Iberia, yang di pusatnya di Damaskus, ini digulingkan oleh Khalifahan Abbasiyah. Hampir seluruhnya tetapi ada satu yang selamat, yakni Pangeran Abdul Rahman pertama. Dia melarikan diri ke Afrika Utara, lalu melarikan diri lagi menyeberang ke semenanjung Iberia. Di sana, di semenanjung Iberia itu, di daerah yang sudah dikuasai Islam itu, dia mendirikan keamiran Cordoba, atau bisa kita sebut sebagai kerajaan Cordoba. Ini berlangsung sekitar tahun 756 hingga 929. Jadi setelah Abdul Rahman ini nanti diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Pada masa ini pemerintahan cukup stabil, lalu mereka mengembangkan banyak hal seperti irigasi, pertanian, dan memperkuat militer juga. Mereka juga sempat membangun Masjid Agung Cordoba. Pada tahun 929 Abdul Rahman ketiga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Jadi keamiran Cordoba atau kerajaan Cordoba tadi berubah nama menjadi Kekhalifahan Cordoba atau Cordoba Caliphate. Pada masa ini segala sesuatu berkembang. Di bidang politik berkembang, di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, bahkan arsitektur. Mereka sempat-sempatnya membuat sebuah kota istana yang disebut Madinat Al-Zahra. Sampai sekarang masih bisa dikunjungi. Tapi itu tidak lama ya, karena pada tahun 1031, yakni menjelang abad ke-11, ada perang saudara, perebutan tahta, pemberontakan militer, dan krisis politik, masalah-masalah pemerintahan seperti itu mengganggu stabilitas dari kekhalifahan Cordoba, dan akhirnya kekhalifahan Cordoba hancur. Setelah hancurnya kekhalifahan Cordoba, wilayah-wilayah di semenanjung Iberia ini akhirnya bangkit sebagai kerajaan-kerajaan yang lebih kecil yang disebut Taifa. Taifa ini banyak sekali, antara lain ada Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, Valencia, dan puluhan lainnya, semuanya kecil-kecil. Nah, oleh karena mereka ini kecil-kecil, maka kerajaan Kristen yang ada di utara, mereka memiliki semangat untuk melakukan rekonkista. Tentu saja dengan daerah yang kecil, dengan pasukan yang sedikit, dengan keadaan yang terpecah belah, sangat mudah untuk dihancurkan. Jadi
pasukan Reconquista dari utara menyerang ke selatan. Pada masa inilah Toledo akhirnya direbut oleh Alfonso ke-6. Karena Taifa sudah dibabat seperti itu, diserang sana sini oleh kerajaan-kerajaan dari utara, kerajaan Kristen dari utara. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain meminta bantuan pada kerajaan lain yang jauh lebih besar. Jadi Taifa-Taifa yang kecil-kecil ini meminta bantuan ke selatan, menyeberang selat. Mereka minta bantuan ke dinasti Murabitun, yaitu penguasa Islam yang menguasai Afrika Utara. Jadi dari Afrika Utara ini, penguasa saat itu yang bernama Yusuf Ibn Tashfin, dia akhirnya setuju untuk membantu. Dia menyeberang selat, dia ke semenanjung Iberia, mengalahkan pasukan Kristen, dan setelah itu dia mengambil alih seluruh Taifa yang kecil-kecil tadi, disatukannya di bawah kekuasaan Murabitun, atau dikenal juga dengan nama Almoravid. Setelah Almoravid, semenanjung Iberia itu yang kita kenal juga dengan nama Al-Andalus atau Andalusia, itu jatuh ke dinasti Muwahhidun atau bisa juga disebut Almohad. Jadi hampir sama, dari pusatnya di Afrika Utara, Maroko, tapi secara peta tentu saja berbeda. Sudah banyak hal yang terjadi selama bertahun-tahun. Pada tahun 1212 terjadi pertempuran Las Navas de Tolosa. Pada saat itu gabungan kerajaan Kristen akhirnya menghancurkan kekuatan utama dari dinasti Muwahhidun atau Almohad ini. Sejak saat itu kerajaan Islam di semenanjung Iberia ini akhirnya menyusut dengan sangat cepat. Tetapi Islam di semenanjung Iberia tidak hilang begitu saja. Dia masih bertahan di daerah Granada. Di sana seorang bernama Muhammad Ibn Al-Ahmar mendirikan kesultanan yang disebut Kesultanan Granada. Pada masa pemerintahan inilah penguasa Islam di Granada yang masih bertahan di semenanjung Iberia saat itu sempat membangun kompleks istana megah yang sampai saat ini masih dibangga-banggakan, yang bernama Alhambra. Dan demi keamanan mereka, akhirnya mau tidak mau penguasa Islam pada saat itu membayar upeti ke kerajaan-kerajaan Kristen di sekitarnya agar tidak diserang. Mau bagaimana lagi? Setelah bertahun-tahun lamanya membayar upeti, bertahun-tahun lamanya Granada ini mempertahankan diri, umat-umat muslim di semenanjung Iberia ini mempertahankan diri. Pada akhir abad ke-15, mimpi buruk mereka datang. Kerajaan Kristen yang paling besar di pegunungan utara, yaitu Castilla dan Aragon, mereka bersatu melalui pernikahan Isabella I of Castilla dan Ferdinand II of Aragon. Nah, mereka ini yang menikah ini, mereka semangat untuk menghancurkan daerah selatannya ini sangat kuat. Semangat untuk merebut daerah kekuasaan Islamnya sangat kuat. Terutama Isabella I itu. Mereka mengepung Granada. Mereka akhirnya mengalahkan pasukan Islam, dan akhirnya pemerintah Islam pada saat itu yang bernama Muhammad VII menyerahkan Granada pada 2 Januari 1492. Di situ akhirnya kekuasaan Islam berakhir. Kekuasaan Islam berakhir, tetapi rakyatnya masih ada. Lalu bagaimana nasib rakyatnya? Pada mulanya, Isabella dan Ferdinand membiarkan umat muslim di semenanjung Iberia yang tersisa itu di Granada itu untuk tetap tinggal. Mereka menandatangani perjanjian Granada. Tetapi lambat laun mereka mengingkari perjanjian itu. Banyak masjid yang diubah menjadi gereja, penggunaan bahasa Arab dilarang, Al-Quran dibakar, dan umat Islam yang tersisa di sana pada saat itu dipaksa untuk masuk Katolik. Ya, itu agamanya si Isabella. Tentu saja banyak umat yang ya tidak tahu mau pulang kemana kan. Mereka mempertahankan tempat tinggal mereka mempertahankan tanah air mereka lahir dan besar di sana, mereka tidak tahu mana-mana. Mereka akhirnya setuju untuk pindah agama. Tetapi tetap saja mereka dicurigai, terutama setelah Isabella ini membangun badan inkuisisi yang sangat keras, kejam, dan lain-lain. Mereka ini yang sudah berpindah agama itu tetap dicurigai melaksanakan ajaran agama Islam secara diam-diam.
Mereka bahkan sampai diberikan julukan sendiri, yaitu Moriscos. Moriscos ini, mereka hidupnya tidak tenang, mereka selalu dikejar-kejar, mereka selalu dibayang-bayangi hal-hal yang mengerikan. Mereka tidak aman, dan pada akhirnya mereka diusir juga dari Granada. Berakhirlah sudah kekuasaan Islam di Granada, dan berakhir pula ketenangan umat Islam di sana. Islam benar-benar diusir dari Granada, Islam benar-benar dikeluarkan dari Granada, dan benar-benar tidak ada tempat lagi untuk umat Islam di sana. Isabella benar-benar menjadikan semenanjung Iberia sebagai kerajaan Katolik secara resmi. Selama Islam menguasai Andalusia, mereka memiliki banyak sekali pencapaian, antara lain di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, ekonomi, dan pendidikan. Ilmu-ilmu kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan filsafat berkembang sangat pesat di Andalusia pada waktu itu. Secara arsitektur, mereka memiliki banyak sekali bangunan yang masih terlihat megah hingga saat ini. Contohnya adalah Alhambra, dan contoh-contoh lain ada Masjid Agung Cordoba, taman-taman, istana-istana, dan sistem-sistem saluran air yang sudah sangat maju untuk zamannya. Di bidang pendidikan, mereka memiliki perpustakaan yang memuat ratusan ribu manuskrip yang menarik berbagai pelajar dari seluruh wilayah Eropa untuk belajar di Andalusia. Selama lebih dari 700 tahun, Andalusia menjadi jembatan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan dunia Islam ke Eropa Barat. Melalui penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin di kota-kota besar seperti Toledo, ilmu pengetahuan berkontribusi terhadap kebangkitan pemikiran di Eropa, termasuk berkontribusi dalam lahirnya masa Renaissance. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariq Ibn Ziyad. Ya apa sih itu? Pada masa apa? Setelah tetapi Islam tidak langsung runtuh begitu saja. Oh.